Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Kepala SMP Negeri 6 Singaraja. Pada kesempatan yang baik ini akan memberikan sosialisasi pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dilakukan di SMP Negeri 6 Singaraja. Pada video sosialisasi pembelajaran tatap muka ini akan dijelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh siswa, oleh orang tua siswa, oleh guru, dan pihak sekolah, baik sebelum pembelajaran tatap muka itu berlangsung, selama pembelajaran tatap muka itu berlangsung di dalam kelas, maupun setelah pembelajaran tatap muka itu selesai dilaksanakan. Semoga dengan video sosialisasi pembelajaran tatap muka ini kita semua mengerti dan bisa melaksanakan, sehingga pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan di SMP Negeri 6 Singaraja berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka pada masa new normal di SMP Negeri 6 Singaraja, mulai dari datang ke sekolah, memasuki ruangan kelas, dan meninggalkan sekolah. Sebelum memasuki area sekolah, akan dilakukan pengecekan suhu kepada Bapak dan Ibu guru. Peserta didik yang akan datang ke sekolah wajib diantar oleh orang tua atau wali yang bersangkutan. Kemudian, peserta didik memberi salam kepada para guru piket tanpa berjabat tangan. Peserta didik langsung diarahkan menuju kelas masing-masing dengan tetap menjaga jarak. Sebelum memasuki ruangan kelas, peserta didik diwajibkan untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di tempat cuci tangan yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada para peserta didik oleh Bapak atau Ibu guru yang mengajar pada ruangan kelas tersebut. Kemudian, peserta didik diperbolehkan untuk memasuki ruangan kelas dan menempati tempat duduk yang telah diatur jaraknya. Dan sebelum memulai pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan doa. Peserta didik pun
dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan nyaman. Peserta didik diwajibkan untuk membawa alat tulisnya sendiri dan dilarang untuk meminjam kepada peserta didik lainnya. Peserta didik juga diwajibkan untuk membawa bekal makanan dari rumahnya masing-masing. Setelah pembelajaran selesai, para guru dan peserta didik melakukan doa kembali dan peserta didik dapat meninggalkan ruangan kelas dengan tetap menjaga jarak. Bagi peserta didik yang telah dijemput oleh orang tua atau walinya, dapat dipersilahkan untuk meninggalkan sekolah. Sedangkan, bagi peserta didik yang belum dijemput, dipersilahkan untuk menunggu di tempat yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Demikian video simulasi standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka di masa new normal di SMP Negeri 6 Singaraja. Dari peserta didik datang ke sekolah, memasuki ruangan kelas, dan meninggalkan sekolah. Setelah semua persyaratan pembelajaran tatap muka terbatas dipenuhi, SMP Negeri 6 memulai pembelajaran tatap muka terbatas pada tanggal 4 Oktober 2021. Pada saat itu kita mengadakan simulasi secara menyeluruh kepada seluruh siswa, di mana masing-masing tingkat, masing rombel kita mengambil satu hari, jadi selama 2 jam masing-masing rombel diadakan simulasinya selama 3 hari. Kemudian dari hasil itu kita lihat, kita evaluasi lagi permasalahan-permasalahan yang ada. Di antaranya mereka masih berkerumun di pintu gerbang, kemudian ketika pulang juga meskipun diarahkan mereka tetap berkerumun. Di samping itu juga permasalahan yang lain adalah ketika orang tua tidak tepat waktu untuk menjemput mereka. Dari evaluasi tersebut kita tindak lanjuti dengan cara mengarahkan kepada siswa untuk cuci tangan itu di depan kelas masing-masing, tidak di depan pintu gerbang. Kemudian kita membuat 2 bilik diffuser, di mana siswa sebelum masuk ke sekolah mereka masuk ke bilik diffuser itu. Jadi di sana ada uap disinfektan sehingga siswa bisa kita sterilkan secara menyeluruh. Kemudian untuk guru-guru kita mempunyai alat khusus untuk juga ketika memasuki areal sekolah sesuai dengan prokes kesehatan. Pada minggu kedua bulan Oktober, PTMT di SMP Negeri 6 mulai dilaksanakan setelah simulasi pada minggu pertama berjalan dan dievaluasi permasalahan-permasalahannya. Pada minggu kedua kita gilir kelas 9, minggu ketiga adalah kelas 8 dan minggu keempat adalah kelas 7. Kenapa kita masukkan per rombel di masing-masing minggu dengan acuan bahwa mereka biar tuntas mengikuti PTMT untuk semua mata pelajaran. Di samping itu juga agar guru fokus mengajar di pembelajaran tatap muka terbatas itu, di mana pada saat itu pembelajaran daring jadi tidak dilaksanakan karena hampir semua siswa bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas tersebut.
Kemudian setiap akhir minggu selalu kita evaluasi sehingga pada kegiatan PTMP berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Setelah PTMT bulan Oktober kita evaluasi berjalan dengan baik, pada bulan November ini kita tingkatkan lagi peserta dari PTMT dari siswanya, dari segi jumlah, kemudian dari segi waktu. Jadi pada saat di bulan Oktober PTMT itu hanya masing-masing siswa dia hanya 1 bulan itu belajar hanya 1 minggu. Kita mencoba di bulan November ini masing-masing siswa belajar setiap hari dengan kapasitas 50% dari jumlah siswa. Pada hari ini adalah hari yang ketiga, di mana tanggal 3 November ini dan hari ketiga PTMT dari semua siswa sudah berlangsung dengan sangat baik. Jadi siswa sekolah kita menerapkan 4 shift, kita coba 4 shift, di mana masing-masing shift itu 2 jam pelajaran, kemudian diberi jeda sekitar 1 jam setiap shiftnya. Dan pada hari ketiga ini pembelajaran tatap muka setelah kita evaluasi kita nilai berlangsung dengan baik. Dengan demikian PTMT yang kita lakukan di SMP Negeri 6 Singaraja ini dengan totalitas semua aspek, jadi dari segi sarana prasarana, kemudian jadwal, kemudian juga panitianya, kita bisa nilai bahwa PTMT di SMP Negeri 6 ini berjalan dengan baik. Jadi dengan demikian kita berharap bahwa kita bisa mengurangi resiko kehilangan pengalaman belajar atau learning loss akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa melanjutkan lagi sehingga konsep Merdeka Belajar, kemudian kita juga bisa memulihkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 6 khususnya, dan di seluruh kabupaten di Buleleng ini. Demikianlah yang perlu saya sampaikan terkait dengan totalitas pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 6 Singaraja dalam upaya mengurangi risiko kehilangan pengalaman belajar di sekolah. Terima kasih.